Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Kita berjumpa lagi dalam prediksi bola. Nanti malam, lebih tepatnya minggu dini hari akan ada final Liga Champions antara Manchester City versus Chelsea. Saya akan mengulasnya dalam 3 item. Yang pertama dari segi asumsi, yang kedua dari segi data dan fakta, lalu yang ketiga dari segi bursa. Pertama dari segi asumsi ya. Ada asumsi di luaran sana di medsos Manchester City akan jadi juara Liga Champions karena dia akan mengikuti jejak Bayern Munchen di musim sebelumnya yang tidak terkalahkan sampai akhirnya di final menang atas PSG. Sekarang City kan memang benar itu tidak terkalahkan dari babak penyisihan sampai di semifinal. Lalu ada asumsi juga Chelsea akan juara champion karena sama seperti trennya di 2012 di pertengahan ganti pelatih. Pada saat itu Villas-Boas diganti oleh Di Matteo, lalu sekarang juga Lampard di pertengahan musim diganti oleh Tuchel. Ya, itu benar. Lalu ada lagi asumsi bahwa City akan jadi juara champion karena dia dilatih Pep Guardiola yang berpengalaman di final 2 kali. Kalau asumsi seperti itu saya agak kurang setuju. Kenapa? Karena Guardiola itu juara pada saat melatih Barca. Saat pindah dari Barca, dia melatih Munchen, gagal, tidak pernah masuk final, tidak pernah juara. Saat melatih City pun sudah 5 musim. Ini baru Pep Guardiola masuk final. Dan belum tentu juga juara. Makanya secara pengalaman itu sudah 10 tahun yang lalu. Terakhir juara Pep Guardiola bersama Barcelona kan di 2011. Itu sudah lama. Dan juga kita tidak bisa pinggirkan bahwa Guardiola memegang tim-tim yang besar. Barcelona, Munchen yang jadi jawara di Jerman, dan juga pegang Manchester City juga sekarang yang bertabur bintang. Sedangkan Tuchel dinilai nggak berpengalaman, juga itu ada benarnya tapi juga kurang pas. Kenapa? Karena sebelumnya Tuchel hanya memegang tim-tim yang relatif secara kualitas permainan masih di bawah. Tuchel pegang Mainz, pegang Dortmund, dan pada saat dia dikasih pegang tim besar PSG, dia masuk final walaupun gagal musim lalu. Lalu ada asumsi yang bilang kalau Chelsea akan juara karena runtutannya sama seperti pada era Di Matteo juara. Chelsea masuk ke final Piala FA, masuk ke final Champion, runtutannya juga sama di 8 besar, mengalahkan tim Portugal, di semifinal mengalahkan tim Spanyol, dan sekarang masuk final. Kalau itu juga ada benarnya tapi saya kurang setujunya. Ada beberapa yang kurang setuju. Kenapa? Di Piala FA Chelsea gagal. Pada saat di era Di Matteo Chelsea berhasil juara Piala FA dan juga juara Champion, tapi ini gagal. Lawan Leicester kalah Chelsea. Makanya itu dari segi asumsi. Sekarang saya masuk dari segi data dan fakta ya. Secara data, final All English Final, kalau kita cari tim yang tumben masuk final itu selalu kalah. Itu data, fakta itu. Kita buktikan Chelsea pernah mengalaminya di 2008. Tumben masuk final lawan MU, kalah lawan adu penalti. Lalu yang terbaru Tottenham Hotspur All English Final lawan Liverpool, tumben masuk final juga kalah. Itu secara Inggris final ya. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang secara umum, bagaimana champion sejak tahun 2000, tim yang tumben masuk ke final juga selalu kalah. Juga selalu kalah. Bukan hanya All English Final, tapi secara menyeluruh dari tahun 2000. Kita lihat yang pertama Valencia. Tumben masuk ke final, kalah lawan Real Madrid. All Spanyol final pada saat itu. Lalu lanjut ke lebih mengarah lagi di 2003 ya. Porto lawan Monaco. Monaco tumben masuk final, kalah juga. Setelah itu Arsenal lawan Barcelona. Arsenal tumben masuk final, kalah juga. Sebelumnya lagi ada Leverkusen lawan Real Madrid. Tumben masuk final, kalah juga Leverkusen. Lalu Chelsea juga pernah merasakannya di 2008. Tumben masuk final, kalah juga. Lalu ada lagi yang selanjutnya itu Tottenham Hotspur.
tumben masuk final, kalah juga dengan Liverpool. Dan yang terbaru tahun lalu PSG tumben masuk final dan kalah juga. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan itu ada data datanya ya. Lalu selanjutnya fakta bahwa Guardiola setiap masuk final dia selalu menang. Lawan Barcelona 2 kali dia masuk final, 2 kali dia menang. Tuchel 2 kali masuk final, tahun lalu kalah, sekarang belum tentu ya, belum terlihat hasilnya. Itu secara data dan fakta. Sedikit mengulas masalah strategi, ada yang bilang Chelsea kan secara data dan fakta itu 3 kali musim ini bertemu City. Pertama saat dilatih Lampard, Chelsea kalah 3-1. Lalu saat dilatih Tuchel 2 kali Chelsea menang. Menang di FA 1-0 dan juga menang di kandang City pada saat Liga Inggris. Chelsea menang 2-1 gol Alonso pada saat itu. Memang secara data Manchester City pada saat ketemu Chelsea itu menggunakan hampir sebagian besar pemain cadangannya. Tapi saya juga tak bisa pungkiri ya, karena City setiap ketemu Chelsea-nya Tuchel selalu menggunakan pemain lapis kedua. Ini yang harus jadi pemikiran. Pemikirannya apa? Jangan hanya dipikirkan bahwa City pada saat kalah dengan Chelsea dia kan pakai pemain lapis kedua. Tapi kita harus pikirkan coba dibalik. Apakah yang pemain lapis pertamanya City pernah menang dengan Chelsea-nya Tuchel? Juga belum terbukti. Karena memang setiap City ketemu Chelsea yang latih Tuchel, Pep selalu menggunakan pemain pelapisnya. Jadinya juga pemain intinya pun belum terbukti kalau ketemu Chelsea-nya Tuchel. Belum terbukti untuk menang ya. Lalu item yang ketiga saya akan bahas mengenai bursa. Bursanya itu Chelsea mendapat handicap setengah. Berarti secara menurut hitung-hitungan bandar sana di luar negeri bahwa mengunggulkan Manchester City yang akan unggul. Dan kalau kita ringkas juga secara over under goalnya itu dibuka over under 2 ya. Di sini ada yang unik ya. Pertama mengenai over under 2. Kalau kita lihat 3 pertandingan Chelsea melawan Manchester City, 2 pertandingan berakhir dengan lebih dari 2 gol. Chelsea menang dengan City 2-1, City menang atas Chelsea 3-1 dan hanya di Piala FA pada saat itu Chelsea menang 1-0. Sisanya semua di atas 2 gol terjadi dalam satu pertandingan ini. Tapi kenapa mungkin dibuka over under 2 di bursa itu? Jika saya lihat memang runtutannya 2 tahun terakhir final itu selalu minim gol. Liverpool menang 2-0 dengan Tottenham, juga termasuk minim golnya. Lalu Bayern Munchen dengan PSG pun juga minim gol, hanya 1-0 pada saat itu. Makanya mungkin itu yang jadi runtutan kenapa di bursa over undernya itu 2. Lalu jika kita melihat handicap ya setengah, Chelsea mendapat handicap setengah lawan City. Jika setelah melihat tadi pada saat level asumsi, level data dan fakta, menurut saya ini partai yang bisa dibilang 50-50. Imbang semua. Tapi sedikit saya beri gambaran. Dari 10 final terakhir, dari tahun 2011 sampai sekarang, 8 final itu atas yang unggul. 8 final itu atas yang unggul. Diawali dengan Barcelona versus MU pada saat itu 3-1 menang Barcelona, dan tutup pada saat itu tahun lalu Munchen lawan PSG. Hanya 2 yang bawah menang pada saat itu, Atletico Madrid lawan Real Madrid itu sampai di akhirnya adu penalti, dan yang salah satunya yang bawah menang itu adalah Chelsea. Chelsea pada saat itu ketemu Bayern Munchen. Saya ingat sekali 2012. Chelsea sangat tidak diunggulkan karena main di kandang Munchen pada saat itu. Munchen juga lagi hebat-hebatnya. Dan Chelsea berhasil menahan sampai adu penalti dan akhirnya Chelsea juara. Makanya menurut saya 50-50, tapi lebih baik saya memberikan gambaran kalau secara handicap Chelsea akan unggul. Secara handicap ya. Masalah juaranya saya tetap berpikir ini 50-50. Dan saya punya keyakinan bahwa partai ini akan terjadi
banyak gol, lebih dari 2 gol. Itu saja dari saya. Selamat bertemu nanti di prediksi selanjutnya di Euro dan Copa America. Salam Van Muara Panama. Selamat malam.